Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Bacaan pertama mengisahkan puncak ciptaan Tuhan, mahkota ciptaan. Siapa itu? Manusia. Dan manusia ini disebut dalam bacaan pertama sebagai gambar Allah, atau mungkin bahasa sekarang fotokopi ya. Tapi poinnya adalah manusia memiliki martabat yang istimewa. Oleh karena itu kita mohon supaya kita yang diciptakan ini memiliki hati seperti hati Allah. Kita tadi juga mendengar kisah dalam bacaan Injil. Hati manusia itu beda-beda ya. Digambarkan dalam kisah bacaan pertama tadi, bacaan Injil tadi. Manusia ada yang munafik. Dan siapa itu? Disebut tadi dalam bacaan Injil, orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal sejak semula ciptaan manusia itu sebagai ciptaan Allah dan seturut dengan gambar Allah. Maka permenungan untuk kita, dua bacaan hari ini mengingatkan kita, kalau kita manusia diciptakan sebagai puncak ciptaan, mahkota ciptaan, harapannya adalah seperti Allah, karena diciptakan sebagai gambar Allah. Kritikan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi menggambarkan menjadi manusia itu ya berusaha supaya sikap-sikapnya sehati, sepikiran dengan Allah. Maka penghakiman,
mengkritik, kemudian juga memelintir aturan demi kepentingan sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh ahli Taurat, itu harus dijauhkan dari sikap-sikap dalam diri kita. Kita mohon supaya makin hari kita memiliki semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi martabat kita sebagai gambar Allah, rupa Allah. Tidak berarti bahwa wajah Allah itu bentuknya seperti ini, bukan, tapi hati. Dikisahkan dalam Injil tadi juga soal ahli Taurat, orang Farisi yang memelintir perintah Allah. Mereka yang justru berusaha untuk menjalankan perintah Allah dibelokkan demi kepentingan kelompok mereka. Dan itu orang-orang munafik, orang-orang seperti orang Farisi itu sekarang ini masih banyak. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni kita. Siapa tahu di antara kita dan saya pun juga munafik, dan karenanya mengembalikan martabat kita sebagai rupa Allah, gambar Allah, sehati seperasaan, memiliki hati seperti hati Allah, mengasihi, mengampuni, memaafkan, menghargai, mengembangkan. Itu kan hal-hal yang mulia, dan kadangkala kita susah untuk melakukannya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.